Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Neng Rohmah Hidayati. Saya adalah peserta ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor peserta 3211-2100-1858 dan nomor induk mahasiswa 5252112211. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 6 SDN Negeri Cakrawati dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semua dapat bertemu kembali dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Untuk anak-anak, silakan semuanya berdiri. Selesai, silahkan duduk kembali. Sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Samsul sama Abda saja? Ya, kenapa Samsul dan Abda tidak hadir? Ada yang tahu tidak? Samsul sakit, kalau Abda? Tidak tahu. Ya, mudah-mudahan di minggu yang akan datang, Samsul dan Abda bisa bergabung dengan kita lagi ya, untuk melaksanakan pembelajaran. Marilah kita mendoakan untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Sebelumnya, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan ingatkan kembali ya, kesepakatan kelas. Jadi, ketika pembelajaran dimulai, Ibu menginginkan kalian untuk menjaga ketertiban, ya. Kemudian menghormati setiap pendapat orang lain. Dan terakhir, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Apakah siap? Siap. Oke. Masih semangat tidak? Masih. Sebelum ini Ibu ingin cek semangatnya dulu. Ya, ada ice breaking dari Ibu. Siap melakukan? Siap. Ya. Kalau kata Ibu, tepuk 1, jawabnya yes ya. Tepuk 2, jawabannya oke. Kalau tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5? Ya, siap? Ya, harus semangat ya. Semangat tidak? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah siap belajar hari ini? Ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian tadi sebelum berangkat sekolah sarapan dulu? Ya. Menu sarapannya apa? Ada yang makan telur, ada? Cireng. Terus apa lagi? Yang lain? Apa, Jasmine? Tempe. Lakesia? Mie. Nah, tadi kalian alhamdulillah sarapan dulu ya. Setiap berangkat sekolah harus sarapan dulu. Tapi Ibu ingin bertanya, apakah makanan yang kalian tadi makan adalah halal? Halal. Ya, mengapa kita harus mengkonsumsi makanan halal? Coba, biar apa? Biar kita sehat ya. Biar tubuh kita tidak terserang
penyakit. Paham? Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama memahami definisi tentang halal dan haram. Yang kedua apa? Memahami dasar hukum halal dan haram. Dan ketiga memahami sebab halal dan haram. Terakhir yaitu mampu memahami makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya, ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, silahkan kita amati video ini ya. Coba disimak baik-baik. Nah, ini ada film Dodo ya. Coba diperhatikan lagi tentang halal dan haram. Ya, itu adalah sekilas tentang halal dan haram. Bagaimana videonya? Seru tidak? Seru. Mengenai pengertian atau definisi halal dan haram, itu apa? Ada yang tahu tidak? Kalau tahu acungkan tangan. Ya, silahkan Ajam. Ya, terus sedangkan haramnya? Haram adalah sesuatu yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan menurut syariat. Ya, betul. Jadi, halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, sedangkan haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tepuk tangan untuk Azam. Ya, itu mengenai definisi halal dan haram. Apa dari dasar hukumnya? Ada berapa dasar hukum halal dan haram? 3. Ada yang mau menyebutkan? Ya, silahkan Lakesya. Ada 3. 1 apa? Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad. Jadi 3 dasar hukum ini sangat penting. Kemudian sebab halal dan haram. Tadi ada apa saja? Ada yang mau menyebutkan? Apa? Ya, ada zat asal, kemudian sifat asalnya, kemudian prosesnya. Zat asal itu apa? Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai dan darah dan babi. Itu asalnya sudah haram ya. Ketika kalian memakan bangkai, darah dan babi itu menjadi haram. Jadi tidak boleh dimakan ya. Kemudian sifat asalnya apa? Nah, sifat asal itu semua yang dilakukan bersifat buruk. Contohnya perlakuan jahat, judi, syirik. Misalnya kalian memakan, suka jajan? Suka jajanan ciki-ciki yang kayak gitu? Apakah itu halal? Halal. Tetapi kalau kalian mengambil dengan tanpa seizin pemiliknya, itu menjadi haram karena prosesnya, sifat asalnya kalian mencuri. Ya, seperti itu. Paham tidak? Ya, kemudian prosesnya. Proses pembuatan, pengajian, atau cara mendapatkannya atau menentukan hasilnya halal atau haram. Apa sih contoh makanan dan halal? Ya, pertama itu makanan yang bersih dan baik untuk kesehatan. Nah, ini ada contoh hewan yang halal. Pertama itu ada hewan ternak. Hewan ternak, contohnya apa saja? Ada sapi, kambing, domba, unta, dan kerbau. Kemudian ada unggas yang halal, apa saja? Ayam dan burung puyuh. Kemudian ada hewan air yang halalnya. Apa saja hewan yang halalnya? Ikan. Ya, bermacam ikan ya yang hidup di air. Nah, lalu apa yang haram? Makanan yang haramnya apa saja? Ya, tadi ya ada bangkai, darah, dan daging. Adapun hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama asma Allah. Terus minuman yang memabukkan. Terus makanan hasil curian. Makanan yang membahayakan tubuh. Ya. Nah, contohnya ibu membawa minuman air putih ini. Apakah ini halal? Halal. Kalian suka meminum air putih ini? Ya. Kalau misalnya air ini ada alkohol, apakah halal atau haram? Haram ya. Nah, kita akan melaksanakan evaluasi secara berkelompok. Apakah kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, kelompok 1 di belah sini. Ya, ada yang tidak hadir ya? Siapa tadi? Samsul. Kelompok 2? Hadir semua. Kelompok 3? Kelompok 4?
Ya, Abdah tidak hadir ya tadi. Nah, ini Ibu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan nanti setiap kelompoknya bekerja sama untuk mengisi LKPD yang Ibu berikan. Apakah bisa? Bisa. Oke. Ibu kasih satu-satu. Ya, satu LKPD oleh bersama. Bagi yang tidak mengerti, silahkan boleh bertanya, ya. Gimana? Ya, yang ini deh. Ya, nanti setelah kalian selesai mengerjakan, kita akan mempresentasikannya sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, ada yang sulit tidak? Ya. Ya, boleh. Hah? Yang nomor berapa? Baik, anak-anak apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Siap kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Siap. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Jangan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Apa arti halal dan haram menurut syariat Islam? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam, dan haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya. Kami maaf dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya sebutkan 3 dasar hukum halal dan haram dalam Islam. Ya, apa 1, saja? Al-Quran, 2, Al-Hadis, dan 3, Ijtihad. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam harus memperhatikan dan dalam makanan dan minuman. Ya, apa jawabannya? Terhindar dari makanan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Jaya. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. ya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika ragu dengan kehalalan suatu produk? Ya, bagaimana? Jawabannya adalah melihat label atau logo halal karena kami maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, apa hal baru yang kamu pelajari tentang halal dan haram? Coba. Kalian mengetahui tentang apa? Pertama, bisa mengetahui tentang halal dan haram. Terus, hukum-hukumnya, sebab-sebabnya, terus jenis makanan halal dan haram ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan word wall ya. Nanti boleh ke depan satu orang. Coba nomor berapa? 9. Alim nomor berapa? 10. Bangkai ayam? Ya. Yuk, silahkan. Ke depan. Nomor berapa? D. Ayo, Elvina. Apa jawabannya? Berikut ini yang menunjukkan gambar minuman yang haram. Minuman yang haram miras. Oke, betul. Yang lain, ayo. Ayo, Aji, silahkan ke depan. D. Makanan dan minuman kedua rasa. B, ya. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang ke depan? Ayo. Ayo, Fauji. Ya, tidak apa-apa. Kemudian siapa lagi yang mau ke depan? Ya, Azza. Ya, di bawah ini yang merupakan jenis hewan yang halal dikonsumsi. Domba.
Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Setelah ini Ibu akan mengevaluasi secara individu. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Yang selesai silahkan dibawa ke depan. Ayo, yang selesai. Tenang ya, masih ada waktunya. Izinkan Ibu mengevaluasi dulu ya, melihat hasil dari kerja kalian. Ya, anak-anak, hasil dari evaluasinya, alhamdulillah semuanya mendekati dengan pemahaman. Diartikan semuanya sudah paham tentang hukum halal dan haram ya. Nah, kesimpulan dari materi ini ya, halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sedangkan haram itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Apakah kalian sudah memahami tentang hukum halal dan haram? Sudah. Alhamdulillah ketika kalian pembelajaran semuanya menaati tata tertib, kerjasama dengan baik, ya. Ibu apresiasi untuk kalian, kita tepuk tangan semuanya. Ya, sebelum Ibu tutup, kita ice breaking dulu ya. Di sini ada tepuk halal. Tepuk halal. Kami anak soleh, cinta produk halal. Yes, yes, yes. Oke. Nanti di minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang khulafaur rasyidin ya. Jadi persiapkan ketika kalian di rumah, jangan lupa untuk belajar terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita diusahakan setiap selesai melaksanakan pembelajaran, diusahakan doa dulu ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu di minggu yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.